Jadi diharapkan Pak Anies datang, lalu semua orang yang ada di pasar itu akan berkerumun dan minta foto dan sebagainya. Tapi yang ada cuma satu orang saja yang minta foto. Caimin mengklaim bahwa acaranya dihadiri 100.000 orang lebih. Bahwa mereka menyiapkan 10 motor, listrik, sepeda gunung, dan setumpukan kulkas katanya. Jadi sudah jelaskan bahwa mereka datang ya mungkin sebagian besar ya karena door prize dan hadiah-hadiah ini. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Kemarin ya lagi-lagi Anies Baswedan dan Caimin kampanye. Cuma kali ini mereka split nih. Caimin di Malang, lalu Anies di Bandung. Ya, tapi meskipun split tempatnya, tapi ya tetap saja narasi yang dibangun ya itu-itu aja. Caimin ngomongin soal perubahan, bahkan lebih dijelaskan lagi katanya yang dirubah adalah cara berpikir, cara bekerja, dan seterusnya. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut cara berpikir yang mana yang salah, lalu kalau dirubah mau seperti apa, lalu cara bekerja mana yang salah dan dirubahnya seperti apa. Tidak ada penjelasan sama sekali. Tapi ya wajar-wajar saja. Dan seperti yang sudah-sudah, hal ini akan diimbangi oleh ya narasi-narasi luar biasa soal mereka. Ya, tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Ya, soal APBN yang berpihak kepada rakyat untuk bisa melahirkan pekerjaan dan seterusnya. Sudah kita bahas berulang kali soal ini. Sementara Anies Baswedan pun sama di Bandung. Nah, tapi kali ini dia mendapatkan stressing yang lebih kental nih karena ya katanya ada baliho-baliho yang dicopot dan sebagainya, dan ini jadi semacam apa ya semacam kesempatan buat Anies untuk mendegradasi lagi pemerintah, mendegradasi lagi partai-partai lain atau koalisi lain yang katanya bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu dan bahwa pendukung Anies nggak boleh melakukan hal itu. Kalau ada gambar dari capres lain jangan disobek dan sebagainya. Ya seperti itulah cara mainnya. Dan satu lagi, tetap saja disertai dengan klaim. Ya, Caimin mengklaim bahwa acaranya dihadiri 100.000 orang lebih. Ya begitu juga Anies. Kita jadi teringat nih acara sebelumnya, Jalan Sehat sebelumnya di Makassar. Yang diklaim oleh Anies, ini bahkan keluar dari mulutnya Anies sendiri. Bahwa dihadiri oleh 1 juta orang lebih. Menurut saya sih ini luar biasa banget ya. Karena kalau kita lihat dari data kependudukan, penduduk Makassar itu 1,5 juta loh. Berarti saat itu 1 juta orang berkumpul di sepanjang jalan itu di Makassar. Atau kalau misalnya mereka beralasan juga yang datang itu kan bukan cuma dari Makassar bang. Bisa juga dari tempat-tempat lain. Nah kalau begitu justru malah semakin jelas lagi. Tentang adanya mobilisasi, ada undangan-undangan, dan ada hal-hal yang menarik mereka untuk datang. Ya tentunya hadiah, door prize, dan lain sebagainya. Bahkan soal ini pun dikonfirmasi oleh DPW PKB Malang kemarin bahwa mereka menyiapkan 10 motor listrik, sepeda gunung, dan setumpukan kulkas katanya. Bahkan mereka menjelaskan lebih rinci bagaimana cara mendapatkannya. Ya jadi tiket yang dipunya ditulis nama, lalu nicknya, lalu dimasukkan ke dalam kotak baru nanti mereka undi. Jadi sudah jelaskan bahwa mereka datang ya mungkin sebagian besar ya karena door prize dan hadiah-hadiah ini. Ya tapi sudahlah, memang seperti itulah adanya. Tapi kalau kita lihat bagaimana sih kondisi Anies kalau dia muncul di hadapan publik tanpa atribut-atribut yang tadi ini. Tanpa ada hadiah-hadiah, tanpa ada pengerahan massa, tanpa ada settingan sana sini. Ya setidaknya kita bisa melihat di 3 momen terakhir yang ada berseliweran di media sosial kita. Yang pertama ketika Anies Baswedan pulang kampung. Nah ini di kampungnya sendiri loh. Di Kuningan kampungnya sendiri. Tapi kita lihat begitu mereka berdua nih Anies sama istrinya jalan di pinggir jalan. Ya mungkin Pak Anies mengharapkan bahwa warga akan datang berkerumun karena ini adalah kampungnya sendiri. Tapi ya terlihat hanya 1-2 orang saja. Begitu juga ketika Anies Baswedan ada di Pasar Gede Solo. Jadi diharapkan Pak Anies datang lalu semua orang yang ada di pasar itu akan berkerumun dan minta foto dan sebagainya. Tapi yang ada cuma 1 orang saja yang minta foto. Lalu selanjutnya ya pasti cabut lah. Karena buat apa lama-lama di situ tentunya malah akan
membuat dia semakin malu. Satu lagi, ada kejadian yang menurut saya juga aneh. Ketika Anies pulang naik pesawat dari Medan tuh, dia sengaja naik ke pesawat paling belakang. Ya setelah penumpang yang lain sudah duduk, dia muncul belakangan. Ya diharapkan para penumpang akan memberikan respon, ya berdiri, mendekati, minta foto dan sebagainya. Ya tapi lagi-lagi ya amsyong, gagal total. Hanya satu orang yang foto, sisanya ya sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan ada yang tidur saya lihat. Kenapa ya hal-hal seperti ini masih kerap terjadi? Soal pemberian hadiah dan sebagainya. Soal door prize. Ya karena adanya politik transaksional. Nah kenapa ya politik transaksional kok cenderung marak? Dan sulit sekali untuk dihentikan. Mungkin kalau kita lihat ada beberapa faktor sih. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Sekarang ini seolah-olah ya masyarakat dibiarkan untuk merasa wajar jika dia menerima itu. Menerima gratifikasi, pemberian, hadiah, door prize atau apapun bentuknya untuk sebagai sarana supaya mereka memilih calon yang bersangkutan. Bahkan ada baca pres yang bilang ya kalau dia mau ngasih uang terima aja. Karena itu uang rakyat juga. Gimana ceritanya tuh uang rakyat juga. Lalu yang kedua, selain masalah sosial yang akhirnya belakangan ini kok menjadi seolah-olah hal seperti ini jadi wajar. Juga adanya ketergantungan ya dari sebagian masyarakat terhadap partai atau tokoh politik tertentu. Mereka membabi buta tuh. Ya udah pokoknya saya suka dia, dukung, apapun ceritanya dukung. Apalagi kalau dikasih hadiah. Lalu berikutnya banyak masyarakat yang butuh akan afiliasi, butuh bersekutu. Ya mungkin banyak di masyarakat kita di daerah-daerah tentunya yang mungkin kurang terbiasa dengan komunitas, tidak punya sarana berkumpul. Jadi begitu ada yang menawarkan ya sarana bersekutu untuk bergabung dengan partai atau pendukung salah satu baca pres dengan imbalan, mereka dengan senang hati menerima. Hal-hal seperti inilah yang membuat politik transaksional ini sulit sekali untuk dihadapi, untuk dihilangkan apalagi. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya, yang pertama tentunya kita harus membuat masyarakat ini sadar akan integritas. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan politik dan integritas dalam berpolitik sehingga kita bisa melihat calon baca pres atau calon yang kita pilih ini dengan lebih objektif. Lalu yang kedua, pendidikan atau pencegahan melalui sarana peningkatan kesadaran akan integritas ini bisa dilakukan juga bisa di sarana formal, juga bisa informal, bisa di lembaga pendidikan, ya memberikan pengarahan-pengarahan di sekolah atau kampus, bisa juga melalui sarana informal, ya misalnya lewat seminar-seminar, lewat talkshow dan media sosial. Jadi ini penting banget untuk disuarakan bahwa politik transaksional akan merusak nilai demokrasi itu sendiri. Untuk itu, pentingnya sekali bagi masyarakat untuk tahu apa saja sih yang akan terjadi jika kita membiarkan ini politik transaksional ini terus berkembang. Yang pertama, masyarakat akan punya kecenderungan untuk mendapatkan pemimpin yang salah. Kenapa? Karena yang dilihat bukan rekam jejaknya, bukan programnya, bukan gagasan-gagasannya, bukan cara dia berpikir, tapi seberapa uang yang diterima. Dan ini akan sangat merusak masa depan negara kita. Jadi selain itu, kita juga akan merusak generasi penerus kita. Tanpa kita sadari, kita memberikan contoh ya kepada generasi penerus, kepada anak-anak muda bahwa ya mereka bisa melakukan ini untuk mendapatkan suara atau bahkan ya untuk memenangkan satu pemilihan. Karena ada survei yang mengatakan bahwa sepertiga dari elektoral itu bisa didapat melalui amplop-amplop kayak gini. Itu berdasarkan survei yang dilakukan. Artinya ya sudah sedemikian masifnya. Lalu bagaimana caranya supaya generasi muda ini bisa terjaga? Ya tentunya yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang lebih senior lah yang harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya meskipun kesannya sedikit, ya cuma sekian, tapi percayalah ini awal dari gratifikasi, awal dari hal-hal yang lebih besar nanti. Kalau kita sudah merasa bahwa politik transaksional ini biasa, bagaimana kalau nanti kita menduduki satu jabatan atau kita mendapatkan satu pengaruh atau kekuasaan yang akan berimbas kepada masyarakat banyak. Maka mari kita jadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Salam and open your mind.